Oke, kita mau bahas sesuatu yang gede banget nih. Ada sebuah perusahaan raksasa yang baru aja ngumumin mau ngeluarin dana triliunan rupiah. Tapi bukan buat bangun pabrik baru atau beli perusahaan lain. Mereka mau pakai uang itu buat sesuatu yang jauh lebih menarik. Beli saham mereka sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng apa maksudnya semua ini. Nah, yang jadi pusat cerita kita kali ini adalah Alam Tree Resources Indonesia. Pasti udah pada kenal lah ya, salah satu pemain terbesar di sektor energi dan pertambangan di Indonesia. Pokoknya, ini perusahaan yang setiap gerak-geriknya selalu dipantau pasar. Dan pergerakan terbaru mereka ini melibatkan angka yang, wow, gede banget. 4 triliun rupiah. Segitu banyak uang yang mereka siapin buat dibelanjakan dalam 12 bulan ke depan. Ini dana yang luar biasa besar loh. Nah, ini nih yang bikin penasaran kan? Buat apa coba uang sebanyak itu? Kenapa perusahaan yang udah sukses malah kayak beli barangnya sendiri dari pasar? Bukannya lebih baik uangnya dipakai buat investasi biar makin gede? Apa sih strategi di baliknya? Aksi korporasi kayak gini tuh namanya share buyback atau pembelian kembali saham. Nah, sekarang kita bakal coba kupas tuntas konsep ini biar kita semua paham logikanya. Gampangnya gini, ini definisinya. Perusahaan pakai uang kasnya buat beli lagi sahamnya sendiri yang lagi diperdagangkan di bursa. Nah, saham-saham yang udah dibeli ini terus ditarik dari peredaran. Jadi secara efektif jumlah total saham yang ada di pasar jadi berkurang. Dan Elementary sendiri punya tujuan yang jelas banget. Mereka mau perdagangan sahamnya jadi lebih aktif, mau harga sahamnya itu benar-benar nyerminin nilai asli perusahaannya. Dan yang paling penting, ini kayak ngasih sinyal kepercayaan yang kuat banget buat para investor. Biar gampang ngerti dampak keuangannya, kita pakai analogi yang simple banget deh. Coba bayangin keuntungan perusahaan itu ibarat satu loyang pizza utuh. Jadi gini, sebelum sahamnya dibeli kembali, anggap aja pizzanya dipotong jadi banyak banget, kecil-kecil. Nah, tiap lembar saham itu ya satu potongan pizza tadi. Tapi setelah ada buyback, jumlah potongannya jadi lebih sedikit dong. Artinya, ya jelas tiap potongan yang sisa jadi lebih gede ukurannya. Setiap lembar saham sekarang jadi mewakili porsi kepemilikan dan keuntungan yang lebih besar. Gampang kan? Oke, jadi kita udah tahu apanya dan kenapanya. Sekarang yuk kita lihat gimana caranya Alam Triliun bakal ngejalanin rencana triliunan rupiah ini. Prosesnya bergerak cepat loh, rencananya diumumin, terus butuh persetujuan dari para pemegang saham di RUPS tahunan. Kalau disetujui, perusahaan punya waktu 12 bulan buat ngabisin dana 4 triliun itu di pasar. Nah, ini poin yang krusial banget. Alam Tree itu nggak ngambil utang baru buat biayain ini semua. Mereka pakai duit tunai yang emang udah mereka punya. Ini nunjukin kalau posisi kas mereka tuh kuat dan sehat banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa sih dampak nyatanya ke kesehatan finansial perusahaan dan juga buat para investornya? Pertanyaan ini penting banget. Ya iyalah, kalau ada uang keluar dari perusahaan buat beli saham, angka-angka di laporan keuangannya pasti berubah. Coba kita lihat perubahannya kayak apa. Nah, ini dia gambaran sebelum dan sesudahnya secara sederhana. Seperti yang kita duga, total aset dan ekuitasnya turun karena uang kas perusahaan kan dipakai. Tapi, coba lihat baris paling bawah. Laba per saham atau EPS justru malah naik. Mekanismenya sebenarnya simpel. Karena jumlah sahamnya jadi lebih sedikit, laba perusahaan yang tadinya sama, sekarang dibagi ke lebih sedikit potongan pizza. Hasilnya, ya setiap saham jadi lebih bernilai dari sisi porsi keuntungannya. Di luar urusan angka, ini tuh sebenarnya sebuah pesan strategis. Manajemen itu seolah-olah lagi bilang, kita percaya harga saham kita sekarang ini nggak mencerminkan nilai asli perusahaan. Jadi kita mau investasi ke diri kita sendiri, karena menurut kita ini penggunaan modal yang paling bagus. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan di akhir. Apakah ini murni manuver buat nunjukin rasa percaya diri yang tinggi dari manajemen? Atau jangan-jangan ini juga pertanda kalau mereka lagi susah nyari peluang investasi di luar yang lebih bagus daripada beli saham mereka sendiri? Jawabannya bisa jadi ada di tengah-tengah.